يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya pada kesempatan berbahagia di malam hari ini. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berkesempatan dan memiliki waktu luang dengan dapat kita menjalankan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua, menjadikan kita teguh istiqomah di atas sunnah nabinya dan diwafatkan di atas agamanya. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi kita yang mulia salawatullahi wassalamuhu alaih beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini kembali insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kajian kita di mana kita masih dalam pembahasan bab kesabaran, satu bab pengetahuan yang harus selalu kita ulang-ulang, tentu untuk mengokohkan, untuk menguatkan, memberikan pemahaman kepada kita tentang hakikat dan pentingnya sebuah kesabaran. Hakikat dan pentingnya sebuah kesabaran. Kesabaran menjadi salah satu pahala atau amalan yang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung saking banyak jumlahnya. Allah taala menyebutkan dalam kitabnya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang bersabar dengan tanpa perhitungan. Lebih banyak dari 10 kali lipat atau bahkan sampai 700 kali lipat orang yang bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini menjadi penting bagi kita semua, apapun, apakah dia seorang penuntut ilmu ataukah dia orang yang mengajarkan ilmu, sama saja. Setiap orang harus dan wajib bersabar dia menjalani kehidupannya. Dia menghadapi musibah dan cobaannya.
Sebab kita semua berada di satu fase kehidupan yang memang isinya ujian. Konsekuensi dari kehidupan kita hari ini, kita berada di tengah-tengah ujian. Apakah ujian itu menimpa diri kita, sakit, celaka, atau yang lain sebagainya? Atau bisa jadi musibah menimpa rumah tangga kita, istri kita, anak-anak kita, atau harta benda kita. Semua bisa tertimpa dengannya. Dan sekali lagi bahwa sebuah ujian itu merupakan bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan kasih sayang pada hamba-hambanya. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Tanda Allah mencintai seseorang, Allah akan mengujinya. Allah akan memberikan ujian, cobaan kepadanya. Karena disitulah diantara hikmah dari ujian dan cobaan, kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, diantara bentuk ujian dan musibah. Bentuk ujian dan musibah hikmahnya adalah untuk memilah mana orang-orang yang baik dan mana orang yang enggak baik. Mana yang sungguh-sungguh dalam hal keimanan dan mana yang tidak sungguh-sungguh. Sebab jika tidak ada ujian dan musibah akan terjadi pencampuran. Jadi enggak jelas Pak, mana yang baik, mana yang enggak. Mana yang jujur keimanannya, mana yang bermain-main dengan keimanannya. Enggak ketahuan. Semua akan ketahuan dengan musibah. Semua akan ketahuan, semua akan terseleksi dengan ujian. Untuk menyeleksi dari sekian banyak siswa, mana siswa yang bersungguh-sungguh, mana siswa yang tidak serius, ketahuannya saat di ujian. Dibuktikan saat di ujian. Orang-orang yang bersungguh-sungguh akan keimanannya, dia pasti bersabar. Dan orang yang tidak bersungguh-sungguh, pasti dia tidak akan bersabar. Itulah fungsinya ujian. Dan penting bagi kita pada kesempatan berbahagia di malam hari. Malam hari ini konsekuensi dari sebuah ujian adalah bersabar. Bersabar sebuah keharusan. Karena ujian merupakan keniscayaan. Maka bersabar harus. Menahan diri atas setiap musibah yang menimpa merupakan sebuah keharusan. Baik para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang. Hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bercerita tentang ibunya sendiri yang bernama Ummu Sulaim. Dari situ kita akan mengetahui tentang Ummu Sulaim, seorang wanita yang menjadi contoh dan teladan segenap wanita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Contoh dan teladan yang baik bagi segenap kaum wanita atas kesabarannya, ketegarannya, keteguhannya, kesetiaannya, ketaatannya terhadap seorang suami. Hadis ini bercerita tentang bagaimana seharusnya seseorang bersabar menghadapi ujian dan musibah dalam kehidupannya. Sekaligus dari hadis ini bisa kita tangkap tentang sifat dari Ummu Sulaim yang menjadi teladan dan contoh bagi seluruh kaum muslimah dalam kehidupan rumah tangganya, dalam berinteraksi dengan suaminya. Ini contoh dan teladan bagi seluruh kaum wanita. Disebutkan di dalam dua riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan diriwayatkan oleh Muslim. Saya akan bacakan riwayat Muslim karena lebih lengkap penjelasan hadisnya. Wa fi riwayah qala Ibnu Uyainah, disebutkan wa fi riwayat li Muslim mata ibnu li Abi Talha min Ummi Sulaim. Meninggal anaknya Abu Talhah yang merupakan suami dari Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim ini merupakan wanita Ansor. Begitu pula Abu Talhah. Abu Talhah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sahabat Ansor yang paling tajir, paling kaya. Itulah Abu Talhah. Suatu ketika
meninggallah suami Ummu Sulaim yang pertama. Maka menjandalah Ummu Sulaim beberapa waktu. Lalu kemudian Abu Talhah, waktu itu yang belum masuk Islam, ingin meminang Ummu Sulaim. Yang waktu itu posisinya janda, punya satu anak. Abu Talhah, seorang pria dari kalangan Ansor, dikenal orang yang kaya raya, seorang pemuda, tampan, gagah, ahli manah. Di masa jahiliyah dan di masa Islam, orang yang dikenal paling ahli memanah, paling akurat kalau memanah itu Abu Talhah. Dia punya kebun di mana-mana. Dan kebun terbaiknya Abu Talhah itu persis di depannya Masjid Nabawi. Kebun terbaik di kota Madinah. Kebun yang paling banyak batang pohonnya. Kebun yang paling melimpah cadangan airnya. Bisa dibayangkan Pak, di kota Madinah, di tengah padang pasir. Tentulah mereka yang memiliki cadangan air melimpah, itu sudah menjadi indikasi. Ya. Tanah itu nilainya selangit. Tanah itu nilainya sangat mahal. Karena hasilnya yang paling melimpah. Kebunnya yang paling luas, yang paling banyak batang pohonnya, dan yang paling melimpah cadangan airnya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar hadis ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ketika turun ayat, tidaklah dikatakan sebuah kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Begitu turun ayat ini, Abu Talhah nggak bisa tidur, Pak. Teringat firman Allah, tidaklah dikatakan kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian paling cintai. Itu kebun disedekahkan, Pak, kepada Nabi SAW. Kebun yang paling premium di kota Madinah, yang paling strategis. Di mana-mana orang punya kebun jauh dari masjid, Pak. Begitu azan berkumandang, setengah mati pulang perginya. Ini masjid, ini kebun dekat dengan Masjid Nabawi. 5 waktu mendengar azan. Ke masjid gampang, berkebun, air melimpah. Kebun yang paling subur, kebun yang paling melimpah cadangan airnya. Begitu mendengar ayat, kemudian Abu Talhah radhiyallahu taala anhu nggak bisa tidur. Dia ingin menginfakkan apa yang paling dia cintai. Maka datanglah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, begitu saya mendengar firman Allah yang barusan Anda bacakan tadi siang, saya nggak bisa tidur. Terfikirkan terus di benaknya. Sampai akhirnya dia putuskan, ya Rasulullah, ini Bayraha. Nama kebunnya Bayraha. Kebun yang dikenal oleh penduduk Madinah yang paling subur. Yang paling melimpah hasilnya. Yang paling luas bidang tanahnya. Kata Abu Talhah, ya Rasulullah, ini saya infakkan di jalan Allah dan Rasulnya, terserah Anda gunakan untuk apa. Sampai Nabi SAW mengatakan, bakhin bakh. Ungkapan orang-orang Arab yang menunjukkan, ini harta luar biasa, kata Nabi. Ini harta yang paling menguntungkan, ini harta yang paling mahal, kata Nabi. Kebun. Itulah Abu Talhah. Kalau kita pernah dengar hadis itu, yang dimaksud adalah Abu Talhah. Dikenal orang yang sangat dermawan. Suatu ketika dia hendak meminang Ummu Sulaim, tapi dia masih keadaan musyrik. Ummu Sulaim sudah beriman. Maka datanglah Abu Talhah kepada Ummu Sulaim, saya ingin meminang kamu. Kata Ummu Sulaim, Anda kafir. Kata Ummu Sulaim, tentulah tidak ada wanita di kota Madinah yang sanggup menolak pinanganmu, wahai Abu Talhah. Siapa yang tidak kenal dengan engkau? Pemuda, ganteng, duit banyak. Wanita mana yang sanggup menolak? Kata Ummu Sulaim, akan tetapi engkau kafir, wahai Abu Talhah. Enggak bisa. Saya muslimah. Anda kafirah. Anda kafir. Maka enggak bisa. Maka kata Ummu Sulaim, jika engkau masuk Islam, kata Ummu Sulaim, cukuplah maharku masuk Islammu. Enggak minta apa-apa Ummu Sulaim.
Nggak minta kebon, nggak minta kendaraan, nggak minta uang. Kamu masuk Islam, itulah mahar saya. Maka disebut kala itu mahar terbaik wanita, maharnya Ummu Sulaim. Apa? Islamnya Abu Thalhah. Meski orang kaya nggak mintanya neko-neko, Pak. Cukup Anda masuk Islam, kemudian itulah cukup menjadi maharnya. Kata Ummu Sulaim, kamu pulanglah ke rumah, apa yang engkau sembah selama ini dari patung yang terbuat dari batang pohon, engkau hancurkan. Maka betul, karena Abu Thalhah sangat atau ingin menikahi Ummu Sulaim, maka dia turuti semuanya dan masuklah Islam dan semakin baik keislamannya. Dan menjadi sahabat yang sangat setia kepada Nabi SAW. Baik pengorbanan jiwa, hartanya nggak diragukan oleh Abu Thalhah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Faqalati ahliha. Nah, kisahnya tentang mereka berdua, dari situ kita bisa mengambil kesabaran. Bagaimana pasangan suami istri yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dengan ujian yang sangat berat. Ini ujian bukan kaleng-kaleng, Pak, bagi orang tua yang meninggal anaknya. Jelas ini ujian yang sangat berat. Ibarat badai, ibarat gempa, ini 9 skala Richter, Pak. Orang tua mana yang tidak merasa sedih ketika diuji oleh Allah, anaknya meninggal. Masih kecil lagi anaknya. Mata ibnu li Abi Thalhah min Ummi Sulaim. Meninggallah anaknya Abu Thalhah hasil pernikahan dengan Ummu Sulaim. Anak semata wayang, laki-laki. Bagi orang Arab, Pak, anak laki-laki adalah penerus keturunannya. Adalah penerus marganya. Sehingga begitu kehilangan anak laki-laki, pukulan sangat telak. Faqalat li ahliha. Waktu itu diawali kisahnya ketika Abu Thalhah hendak melakukan sebuah perjalanan. Mau safar, entah dagang atau ada keperluan lain. Waktu itu kondisi si anak memang udah demam. Udah sakit-sakitan. Tapi Abu Thalhah harus safar. Dia harus pergi. Karena ada satu keperluan. Maka begitu Abu Thalhah melakukan perjalanan dan hendak kembali pulang ke rumahnya, itu anak sudah meninggal dunia. Persis di hari kepulangannya Abu Thalhah. Persis di hari kepulangannya Abu Thalhah. Tentulah bagi seorang suami, setelah bepergian keluar kota, Pak, dinas, ya tentu banyak masalah di sana. Pekerjaan barangkali menumpuk. Letihnya perjalanan, sampai di rumah dengar kabar meninggal dunia, tentu bukan ujian yang sederhana, Pak. Pasti dia akan reaktif. Ya, udah banyak masalah barangkali, kemudian ya lelah letihnya perjalanan safar, ditambah di rumah sedang ada musibah, meninggal anaknya. Jelas ini bukan situasi yang mudah bagi seorang laki-laki siapapun dia. Setegar, sekuat apapun dia. Dan itu difahami oleh Ummu Sulaim. Ini pelajaran bagi segenap kaum muslimah. Hendaknya dia pandai melihat situasi dan kondisi suaminya. Jangan setelah dia melakukan perjalanan safar yang melelahkan, meletihkan, atau mungkin pekerjaan menumpuk, permasalahan di kantornya dan lain sebagainya, sampai di rumah dibebani lagi dengan keadaan yang terjadi di rumah. Jelas, ini keadaan yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga. Disitulah pelajaran dari Ummu Sulaim. Dia sangat pandai melihat situasi dan kondisi kejiwaan suaminya. Tentulah safar di masa lalu, ini kan perjalanan yang berat, Pak. Panas, letih, lelah, dan lain sebagainya. Dan itu dibaca dengan sangat baik oleh Ummu Sulaim. Ditambah begitu meninggal anaknya, Ummu Sulaim merasa ini tentu tidak akan baik bagi suaminya. Maka dia berpesan kepada keluarganya, faqalat li ahliha la tuhadditsu Aba Thalhah bibnihi hatta akuna ana uhadditsuhu. Kata Ummu Sulaim berpesan kepada keluarganya, pembantunya di rumah. Kata Ummu Sulaim, kalian diam saja biar saya
yang menyampaikan berita kematian anaknya. Pak, ini seorang perempuan. Kalau terjadi hari ini meninggal anaknya, itu Pak sudah jatuh bangun itu Pak. Ya. Nggak perlu cerita, suami udah tahu, lihat matanya bengep, pasti ada apa-apa. Ini hebatnya Ummu Sulaim bisa menyembunyikan semuanya. Demi apa Pak? Demi ketenangan jiwa suaminya. Demi apa? Agar suaminya tidak terkejut dengan berita kematian anaknya. Agar suaminya tidak merasa terpukul karena letihnya perjalanan dan beratnya ujian di rumah. Tapi Ummu Sulaim bisa menyembunyikannya dengan sangat rapi. Nggak terlihat kesedihan sama sekali di raut wajahnya Ummu Sulaim. Bukan nggak sayang sama anak, Pak. Perempuan mana sih yang nggak sayang sama anaknya? Perempuan mana sih yang nggak sedih anaknya meninggal dunia? Ini kan meninggal baru beberapa saat, Pak. Disitulah pelajaran yang wajib dipetik oleh segenap kaum muslimah. Bagaimana dia tegar menghadapi ujian yang paling berat bagi seorang wanita. Kehilangan anak. Ujian yang sangat berat. Yang hari ini nggak sanggup Pak perempuan bisa menyembunyikan kesedihannya. Saya jamin deh, nggak ada perempuan yang bisa menyembunyikan kesedihan ketika anaknya meninggal dunia. Dan ini Ummu Sulaim di hadapan suaminya nggak ngeh sama sekali. Ada sesuatu hal besar terjadi di dalam rumahnya. Kata Ummu Sulaim dengan tegar dia mengatakan, jangan ada yang mengkhabarkan kepada Abu Thalha kecuali saya. Biar dengan cara saya nanti saya menyampaikannya. Supaya apa? Ini berita musibah bisa smooth diterima oleh suaminya. Ini musibah berat. Dia berpikir bagaimana musibah ini bisa secara lembut diterima oleh suaminya. Faja'a faqarrabat ilaihi asya'a fa'akala wa syarib. Waktu itu datang Abu Thalhah ke rumah sudah menjelang malam. Sudah jam makan malam. Begitu Abu Thalhah datang, segeralah Ummu Sulaim menghidangkan makan malam untuk suaminya dan tidak terlihat sedikit pun raut wajah kesedihan di wajahnya Ummu Sulaim. Seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Dan Abu Thalhah tidak menyadarinya. Padahal biasanya laki-laki feelingnya kuat Pak ya. Tapi dengan itu pandainya Ummu Sulaim itu Abu Thalhah nggak bisa membaca. Nggak menduga sama sekali terjadi sesuatu. Begitu sampai di rumah menanyakan kabar anaknya yang ketika dia berangkat safar dalam keadaan sakit. Dia bertanya, bagaimana keadaan anakku? Kata Ummu Sulaim, dia sudah lebih tenang wahai suamiku. Nggak bohong. Ya, orang mati tenang apa goyang-goyang Pak? Orang mati ya tenang. Nggak bakal dia goyang-goyang. Karena sebelumnya dia demam, pasti dia kejang-kejang tuh orang demam. Kagak tenang kan? Begitu dia mati, ya sudah paling tenang sudah. Gak bakal goyang-goyang. Kata Ummu Sulaim, dia lebih tenang sekarang. Lah iya, meninggal dunia. Ya. Gak bohong kan Pak? Gak ada yang bohong oleh Ummu Sulaim. Lebih tenang, iya. Fisiknya gak goyang-goyang. Faja'a faqarrabat. Karena sebelumnya pas demam anak kecil, pasti rewel kan? Rewel lah, nangis lah, kejang-kejang. Nah, anak kecil begitu kalau dia demam. Sekarang tentu lebih tenang, kagak rewel lagi untuk selamanya. Ya, kagak kejang-kejang lagi untuk selamanya. Tapi dia sampaikan itu nggak ada raut wajah kesedihan sama sekali dan dia tenang, mampu mengendalikan emosi dan kesabarannya. Dia katakan kepada suaminya, anakmu sudah lebih tenang malam ini. Maka mulailah sebagaimana biasa suami, bagaimana biasa istri yang melayani suaminya. Menyiapkan makan malamnya, menyiapkan misalkan alat mandinya, barangkali dia mau mandi dan lain sebagainya. Karena memang kodratnya seorang wanita melayani, Pak. Ya. Sudah kodratnya begitu. Sebagaimana hal laki-laki, kodratnya adalah menafkahi. Kemudian mengayomi, melindungi,
Itulah kodratnya laki-laki. Jadi kalau laki-laki berpikir tidak menafkahi istrinya, dia keluar dari kodratnya itu. Bagaimanapun caranya, selama halal, berusahalah untuk menafkahi. Karena kodratnya laki-laki Allah tetapkan, dia menafkahi, dia mengayomi, dia melindungi. Adapun kodratnya wanita yang Allah telah tetapkan, dia melayani. Maka dia melayani suaminya. Suaminya yang menafkahinya. Suaminya yang mengayominya. Suaminya yang melindunginya. Suaminya yang membimbingnya. Itulah kewajiban bagi kaum laki-laki. Bagi kaum wanita, maka dia melayani, mentaati apa yang diinginkan oleh suaminya. Selama hal demikian tidak mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Idza shallatil mar'atu khamsaha, wa shamat syahraha, wa asanat farjaha, wa ata'at ba'laha, tadkhulul jannata min ayyi abwabin sya'at." Kata Nabi SAW, jika seorang wanita rajin melaksanakan sholat 5 waktunya, nggak pernah meninggalkan puasa wajibnya, kemudian dia pandai menjaga kehormatannya, kemaluannya, auratnya, dan yang keempat kata Nabi SAW, dia patuh dan taat pada suaminya. Kata Nabi, masuklah sorga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Pintu sorga ada 8. Kata Nabi, masuklah ke sorga melalui pintu yang paling dia sukai. Itu jaminan dari Nabi SAW bagi kaum wanita yang melakukan 4 hal dalam kehidupannya. Tidak lupa mengerjakan sholat 5 waktunya, menjalankan puasa wajibnya, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, menjaga auratnya. Dan ketiga yang keempat, kemudian dia taat kepada suaminya, maka kata Nabi, masuklah sorga dari pintu manapun yang paling dia suka. Jadi itulah kodrat bagi kaum wanita. Mentaati suaminya dan kemudian melayani keperluan suaminya. Karena perlu saya garis bawahi, tidak sedikit sebagian kaum wanita merasa ketika dia melayani suaminya, dia merasa rendah, Pak. Seharusnya kan saya setara katanya bagi kaum feminis. Mereka menganggap dirinya sama terhormatnya, sama tingginya dengan suaminya. Sehingga baginya melayani suaminya adalah sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina. Ini yang keluar dari kodratnya. Ini yang disebut perempuan keluar dari kodratnya. Merasa hina dia, merasa rendah ketika dia melayani suaminya. Menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian, memasakkan bagi suaminya. Dia merasa rendah, ada sebagian wanita seperti itu. Dia merasa seharusnya dia sama rata kedudukan dengan suaminya. Suaminya bekerja, dia juga bekerja. Itu sudah keluar dari kodratnya. Nah, kodrat bagi kaum wanita adalah dia melayani suaminya. Dan gak ada yang hina di sana. Karena itu adalah kemuliaan bagi kaum wanita. Dan pintu sorganya bagi kaum wanita. Tidak merasa hina, harusnya dia merasa bangga karena itu bentuk ibadahnya. Melayani suaminya adalah bentuk ibadahnya. Faja'at faqarrabat ilaihi asya'an fa'akala wa syariba. Sejak dahulu bahkan para wanita mulia, merekalah yang menyediakan makanan bagi suaminya. Bila perlu meski dia punya pembantu, ada bagian dia yang melayani suaminya. Jangan mentang-mentang ada pembantunya semua. Sampai pakaian dalam suaminya yang nyuci pembantunya. Nggak boleh begitu bagi kaum wanita. Meskipun dia punya pembantu, ada bagian yang dia turun tangan sendiri. Berikan pembantu tugas, misalkan dia ngepel lah, bersihin kamar mandi. Ada bagian yang dia sendiri di situ niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembantu sebatas yang membantu dia masak, bolehlah. Tapi yang menghidangkan, ya harusnya istrinya. Karena memang seperti itulah dahulu para wanita yang mulia, mereka melayani para suaminya. Bagaimana istri-istri Nabi SAW melayani Nabi SAW? Summa tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dzalik. Setelah Ummu Sulaim merasa Abu Thalhah kenyang, kemudian dia puas dengan makanannya,
Sementara Abu Talhah makan malam, menikmati makan malamnya, kemudian Ummu Sulaim, dia kemudian bersiap-siap, bersolek, memperbaiki atau memperindah penampilannya di hadapan suaminya. Karena suaminya baru pulang dari safar yang cukup panjang. Tentulah pasti ya kebutuhan seorang suami laki-laki, maka dia membutuhkan terhadap istrinya. Apalagi jika tugas kerjanya lama. Ya. Pastilah bagi orang-orang yang beriman, Pak. Orang-orang yang menjaga hawa nafsunya, orang-orang yang menjaga matanya, yang menjaga syahwatnya. Tentulah masalah kalau dia pergi keluar kota tidak bersama istrinya beberapa waktu. Ya. Pasti hasratnya sangat menggebu-gebu. Ya. Untuk ya kebutuhan atas biologisnya. Maka begitu dia pulang, maka seharusnya istri faham dengan sendirinya kebutuhan suaminya. Bukan hal yang mudah dia bertugas keluar kota tanpa membawa istri, apalagi dalam waktu yang cukup lama. Ya, dia berinteraksi di sana, meski dia membatasi interaksinya dengan lawan jenisnya. Akan tetapi hal demikian memberikan pengaruh kepada dia, dan dia perlu memenuhi kebutuhan biologisnya ketika pulang, karena dia sadar. Mungkin bisa saja dia melakukan hal-hal keji di luar sana tanpa diketahui oleh keluarganya, tanpa diketahui oleh tetangganya, tanpa diketahui oleh temannya. Bisa aja. Tapi karena takutnya dia kepada Allah, dia menahan dirinya. Dia berpikir semua haram, nanti saat pulang dia bisa melakukannya dengan cara yang halal bersama dengan istrinya. Nah, hal itulah seharusnya yang difahami oleh seorang istri di rumahnya. Tanpa suami harus memintanya. Tanpa suami harus memintanya. Dan bukan hal yang aib bagi seorang wanita untuk meminta atau mengajak suaminya. Karena ada sebagian wanita yang ya dia merasa tidak pas kalau dia yang minta. Enggak. Di situ Ummu Sulaim disebutkan summa tasanna'at lahu ahsanat ma kanat tasna'u qabla dzalik. Kemudian Ummu Sulaim setelah suaminya kenyang dengan makan malamnya, puas dengan makan malamnya, kemudian dia bersiap-siap bersolek. Ya. Mempercantik, memperindah penampilan di hadapan suaminya. Bahkan penampilan malam itu, penampilan lebih baik daripada malam sebelumnya. Ya. Daripada malam-malam sebelumnya. Dan Ummu Sulaim mengajak suaminya. Meskipun tidak menafikan terkadang suami juga mengajak. Akan tetapi bukan hal yang hina bagi seorang wanita, bukan hal yang rendah bagi seorang istri jika dia yang memulai dan mengajak suaminya. Karena hal demikian dilakukan oleh orang-orang mulia, ya, kaum wanita yang mulia. Fawaqa'a biha, maka terjadilah malam itu hubungan suami istri antara Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Falamma ra'at annahu qad syabi' wa asaba minha qalat, ketika Ummu Sulaim merasa Abu Talhah sudah mulai ya tenang, ya, sudah makan malam. Jelas orang kalau dalam keadaan lapar itu emosi mudah tersulut, meski dengan hal-hal yang sederhana, meski dengan hal-hal yang kecil. Begitu dalam keadaan lapar, yang masalah aja bisa, yang bukan masalah bisa jadi masalah tuh. Orang kalau lapar kan begitu. Yang bukan masalah jadi masalah. Yang masalah kecil jadi besar. Oleh karenanya, Ummu Sulaim melihat, oh sudah tenang dengan makan malamnya. Dan yang kedua, sudah tenang juga dengan hubungan suami istrinya. Karena bagi kaum laki-laki, begitu dia melakukan hubungan dengan istrinya, itu kalau dalam dunia medis ada istilah hormon apa Pak yang namanya? Endorfin, Pak. Hormon itu keluar bersamaan ketika dia merasa puas berhubungan suami istri. Itu hormon membawa ketenangan pada seorang laki-laki. Dan itu terjadi pada semua laki-laki. Ya. Jadi kalau orang sakau Pak makan narkoba katanya, hormon itu yang dikena itu. Seolah-olah dia seperti fly. Seperti orang melayang. Itulah
kesan yang dirasakan oleh setiap laki-laki ketika dia berhubungan dengan istrinya. Nah, begitu selesai dia berhubungan, nampaklah Abu Thalhah 2 kali lebih tenang. Setelah tenang, selesai makan, selesai berhubungan. Ya, tadi masalah yang menggunung di kantornya, itu langsung selesai Pak, habis semua. Terlupakan bebannya. Letihnya perjalanan, semua lupa setelah dia berhubungan suami istri. Ini penting kita garis bawahi, ya agar segenap kaum muslimah memahaminya, mengetahuinya. Ya, sehingga ya dia bisa mengambil teladan dari Ummu Sulaim. Ketika Ummu Sulaim melihat Abu Thalhah sudah lebih tenang, barulah dia menyampaikan musibah yang pagi itu terjadi di dalam rumahnya. Musibah yang besar. Namun sebelum kepada inti musibah, Ummu Sulaim memberikan prolog terlebih dahulu. Ini upaya yang ketiga. Upaya yang pertama, makan malam. Yang kedua, hubungan badan. Yang ketiga, ada muqaddimah dulu sebelum ke inti musibah. Lihat Pak, tahapan yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Ya, dari situ kita bisa simpulkan betapa cerdasnya Ummu Sulaim. Cerdasnya yang tidak dimiliki oleh ya kebanyakan perempuan Pak ya. Ya nggak banyak perempuan yang ya memiliki kecerdasan ya seperti Ummu Sulaim. Tahapan yang ketiga dilakukan Ummu Sulaim, dia tidak langsung menyampaikan inti musibah, inti berita. Tapi dia ajak ngobrol dulu suaminya. Kata Ummu Sulaim kepada suaminya, qalat ya Aba Thalhah, abang Thalhah, ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin fatalabu ariyatahum. Abu Thalhah orang yang paham agama. Sangat dekat hubungannya dengan Nabi SAW. Kemana Nabi pergi Abu Thalhah? Ya namanya pengusaha Pak. Orang kagak ngantor. Kemana Nabi pergi selalu bisa mendampingi Nabi. Mau berapa hari kayak, mau 3 hari, mau seminggu, mau sebulan, gak masalah. Pengusaha. Bukan orang kantoran. Ini izin kantor cuti. Jatahnya udah habis. Enggak, Abu Thalhah pengusaha. Dekat hubungannya dengan Nabi SAW. Kata Ummu Sulaim, wahai Aba Thalhah, gimana menurut kamu? Ada seseorang yang meminjamkan suatu barang ke orang lain. Kemudian si pemilik barang menginginkan barangnya kembali. Bagaimana menurut kamu? Orang yang dipinjemin tadi boleh nolak enggak? Kata Abu Thalhah, ya kagak boleh lah. Dia barang minjem. Yang punya barang pengen kembali. Dia kan sebatas dipinjamin. Hak apa dia melarang dan menahan barangnya? Apa haknya? Terlalu naif. Kalau dia nggak mau diminta balik kendaraannya, misalkan dipinjemin kendaraan. Sadar, kendaraan boleh minjem. Satu saat pemilik kendaraan, ya ingin pakai kendaraannya. Apa haknya dia mengatakan, nggak boleh, kan Anda masih mau pakai. Loh, enggak, ini kan barang pinjaman. Tentulah naif kalau dia seandainya menolak untuk diminta kembali barangnya. Kata Ummu Sulaim, masuk sudah nih. Udah mau sampai kepada intinya. Abu Thalhah sudah paham. Ya, berita yang akan disampaikannya. Kata Ummu Sulaim, wahai Aba Thalhah, bahwa Allah menginginkan kembali anakmu. Anakmu adalah miliknya. Dan dia menginginkan miliknya kembali. Disitulah baru kaget Abu Thalhah dan sempat marah. Bukan marah karena musibah. Ya, biasa laki-laki kan marahnya kenapa nggak disampaikan dari awal. Akan tetapi kemarahan yang terjadi tentulah lebih bisa dikendalikan ketimbang disampaikan saat dia pertama kali masuk ke dalam rumahnya. Tentulah keadaan akan lebih tenang. Keadaan lebih terkendali meskipun dia marah pada saat itu. Pada saat itu dia sempat marah. Kita azan dulu.
Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kembali kita lanjutkan. Begitu Ummu Sulaim menyampaikan musibah yang terjadi di dalam rumahnya. Saat itu kemudian Abu Talhah sempat marah. Summa qala taraktini hatta idza talattakhtu summa akhbartani bibni. Kemudian dia sempat bicara, wahai Ummu Sulaim. Ya. Apakah kemudian setelah ini semua dilakukan, makan malam tadi di awal dikatakan anaknya sudah lebih tenang, sampai kemudian berhubungan badan, kemudian engkau kabarkan semua ini tentang anakku. Disitulah dia marah, sampai kemudian dia pergi keluar dari rumahnya dan menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nampak di pagi hari, maka dia menemui Nabi SAW, maka dia menceritakan semua yang terjadi. Ya, dia curhat kepada Nabi, menceritakan semua yang terjadi di dalam rumahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fi lailatikuma. Kemudian Nabi SAW justru mendoakan keberkahan bagi hubungan suami istri mereka semalam. Lihat Pak, di sini Nabi mengatakan semoga Allah memberkahi hubungan suami istri kalian berdua semalam, kata Nabi. Dan Nabi mendoakan keberkahan. Qala fahamalat. Kemudian Anas bin Malik yang meriwayatkan ini anak tirinya Abu Talha. Kata Anas bin Malik, beberapa bulan kemudian dia melihat ibunya ada tanda-tanda kehamilan. Qala wa kana Rasulullah SAW fi safarin wa hiya ma'ah. Ceritanya tadi disebutkan Abu Talha selalu mendampingi Nabi SAW kemanapun beliau pergi. Ikut kemana beliau pergi, termasuk istrinya yang sedang hamil tua, Ummu Sulaim juga diajak. Wa kana Rasulullah idza atal madinata min safarin la yatruquha turuqan fadanau minal Madinah. Nabi punya kebiasaan, Pak. Punya kebiasaan kalau habis bepergian jauh safar, beberapa hari tidak ada di kota Madinah. Beliau kalau waktu sudah larut malam, beliau enggak langsung masuk ke kota Madinah. Tapi beliau berkemah dulu di pinggiran kota. Apa tujuannya? Agar tidak mengagetkan, mengejutkan penduduk Madinah. Karena biasanya kalau Nabi datang tiba, itu sahabat ngariung, Pak. Sahabat berkumpul, ya menanyakan tentang kabar, atau bagaimana perjalanannya. Atau mungkin ada hal-hal yang mereka ingin dengar langsung dari Nabi SAW. Makanya setiap kali Nabi bepergian safar beberapa hari tidak ada di Madinah, begitu masuk sahabat itu langsung berkumpul, ngariung. Ya. Mendengar cerita dari Nabi SAW. Nah, kalau Nabi sudah datang larut malam, beliau enggan mengejutkan penduduk. Tidak ingin mengejutkan masyarakat dengan kehadirannya. Apa yang beliau lakukan? Beliau bikin kemah di luar kota Madinah. Nanti nunggu siang, baru kembali lanjut jalan masuk ke kota. Karena malam hari kalau mengejutkan masyarakat kan nggak bagus juga, Pak. Orang sudah istirahat, ya mengejutkan maka itu nggak bagus. Itulah kebiasaan Nabi SAW. Fadarabahal makhat. Lalu kemudian begitu Nabi berkemah di pinggiran kota Madinah, Ummu Sulaim kontraksi. Ummu Sulaim kontraksi. Fahtabasa alaiha Abu Talha. Begitu sudah waktunya Nabi di siang hari berangkat masuk kota Madinah, Ummu Sulaim kagak sanggup. Sudah kontraksi, HPL-nya udah masuk. Hari perkiraan lahirnya udah masuk. Ya. Kemudian wantalaqa Rasulullah SAW qala yaqulu Abu Talha innaka la ta'lamu ya Rabb. Kemudian dia berkata, ya Allah, engkau sungguh tahu bahwa aku sangat suka mendampingi Nabi-Mu masuk kota Madinah dan mendampingi beliau keluar dari kota Madinah. Kali ini saya tidak bisa mendampinginya ya Allah. Karena istriku hendak melahirkan. Karena istriku hendak melahirkan. Udah berat keadaannya. Kemudian lahirlah di situ istrinya yaitu Ummu Sulaim. Ya Aba Talha ma ajidu alladhi kuntu ajid intalik fantalakna wa darabahal makhat. Lalu kemudian Ummu Sulaim minta suaminya untuk segera menyusul Nabi.
namun keburu lahiran di jalan. Faqalat li ummi, maka waktu itu Anas bin Malik yang menyertai ibu dan bapak tirinya diperintah oleh ibunya, wahai Anas, ini adikmu baru saja lahir. Bawalah kepada Nabi SAW untuk ditahnik. Tahnik itu menggunakan kurma, Pak. Tahnik itu menggunakan kurma yang dilumat, bercampur dengan air liur, lalu kemudian ditempelkan kepada bayi yang baru saja lahir. Ditempelkan di langit-langitnya. Bukan disuapin kormanya, keloloden, Pak. Bayi baru lahir. Bukan disuapin kormanya. Apalagi korma yang mejol, yang sini gedenya, Pak. Ya. Kesedak tuh bayi. Cuman ujungnya aja dilumat, kemudian ditempelkan di langit-langitnya dikit. Itu namanya tahnik. Kemudian Nabi perintahkan Anas, wahai Anas, nih gendong adekmu, bawa kepada Nabi. Saya ingin yang pertama kali masuk ke dalam perutnya adalah air liur Nabi SAW. Ya, air liurnya Nabi SAW. Ya, maka dibawalah kepada Nabi SAW, ditahnik oleh Nabi SAW dan diberi nama oleh Nabi yaitu Abdullah. Diberi nama oleh Nabi SAW dengan nama Abdullah. Dan tahnik ini sunnah, Pak. Meskipun sebagian ulama khilaf, apakah ini sunnah bisa diamalkan oleh semua kaum muslimin, ataukah ini kekhususan Nabi SAW? Sebab sebagian yang menganggap ini kekhususan bagi Nabi SAW, karena dahulu sepeninggal Nabi SAW, tidak diketahui ada yang mentahnik ke sahabat-sahabat yang mulia. Tidak diketahui ada riwayat sahabat melahirkan anak, nih dibawa ke orang soleh, Abu Bakar lah orang yang paling soleh setelah Nabi. Enggak juga. Sepeninggal Abu Bakar, tinggallah Umar. Enggak ada juga sahabat yang mengatakan, tolong minta tahnik kepada Umar. Dia kan orang paling soleh nomor 2 setelah Abu Bakar. Enggak dilakukan hal demikian. Nah, ini yang menganggap bahwa tahnik itu merupakan kekhususan bagi Nabi SAW, tidak berlaku bagi lainnya. Sebab apa? Kalau Nabi jelas, Pak, air liurnya barokah. Lah kalau selain Nabi, kan kagak ada jaminan. Ya. Kalau Nabi jelas, beliau seorang Nabi, orang yang paling taat, orang yang paling beriman. Dan sebagian dari anggota tubuhnya di masa hidup membawa berkah. Keringat beliau pernah suatu ketika diambil oleh istrinya, Pak. Karena lebih harum daripada minyak kasturi. Itu keringatnya Nabi SAW. Ya. Kalau keringat kita, Pak, gratis kagak ada yang mau. Antum dibayar juga nggak mau. Itu keringatnya Nabi memang baunya seperti kasturi. Dan setiap anggota tubuh Nabi mengandung keberkahan. Tapi di masa hidupnya saja. Jadi tahnik itu dilakukan hanya di masa hidup Nabi. Begitu sahabat lahir, anaknya dibawa ke Nabi, ditahnik dulu oleh beliau. Ya karena memang air liurnya mengandung keberkahan. Tapi semeninggal Rasulullah nggak ada yang melakukan hal serupa meski kepada Abu Bakar yang jelas-jelas soleh, Pak. Abu Bakar kan dipersaksikan kesolehannya, keimanannya, ketakwaannya oleh Allah dan juga Rasulnya. Begitu pula Umar, begitu pula sahabat Khulafa Rasyidin. Mereka diakui kesolehannya, diakui keimanannya, ketakwaannya. Itu pun tidak dilakukan tahnik. Ya, apalagi di zaman kita, Pak, kesolehan kan hanya zohirnya. Kita nganggap orang soleh kan hanya cuma zohirnya. Kita nggak pernah tahu isi hatinya. Dan yang namanya soleh itu zohir dan isi hatinya kan sama. Itulah kesolehan. Ini sebagian yang menganggap tahnik merupakan ya kekhususan bagi Nabi SAW. Akan tetapi Allahu a'lam bishawab, ini permasalahan yang khilaf muktabar. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, ya kalau ada yang mentahnik melakukan sunnah ini, apakah dia mencari orang soleh? Tapi orang soleh ya ini berlakulah, nggak mesti orang soleh. Ya orang tuanya, bapaknya juga boleh. Ya, karena dikatakan orang soleh kita nggak pernah tahu, Pak. Mungkin misalkan cari ustadz, kan kita nggak tahu isi hatinya. Jangan-jangan cuma tampilannya doang.
Siapa yang tahu isi hati seseorang? Nggak ada yang tahu. Maka dari itu para ulama mengatakan, ya sudah kalau gitu bapaknya aja nggak masalah. Bapaknya yang mentahniknya. Nggak perlu mencari orang yang dianggap soleh. Udah bapaknya aja. Ya. Nah, sebagian ulama menganggapnya demikian. Ya. Jadi bahwa tahnik itu berlaku ya umum jika ada yang hendak melakukannya, ya biarkanlah, karena memang khilafnya demikian. Tapi jika ada yang tidak ingin melakukannya, menganggap ini merupakan kekhususan bagi Nabi SAW, ya silahkan. Ini permasalahan khilafiyah. Khilafiyah yang mu'tabar. Nah itu para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentang hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Anas bin Malik, tentang kesabaran, keteguhan, ketegaran Ummu Sulaim dan Abu Talha menghadapi musibah yang menimpa dirinya. Perlu diketahui, musibah adalah proses menyeleksi, bukan proses untuk membinasakan seseorang. Ya. Jadi Allah menurunkan musibah dan ujian bukan ingin membinasakan, tapi hanya ingin menyeleksi siapa yang beriman, siapa yang imannya sungguh-sungguh, dan siapa yang tidak sungguh-sungguh. Sebab Allah mengatakan di dalam kitabnya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian. Menguji kalian sedikit dari hartanya. Sesuatu yang sedikit dari hartanya. Kurang hartanya, kurang makanan, dan lain sebagainya. Allah katakan hanya sedikit. Karena jika Allah menguji kita dengan ujian yang maksimal, mati kita semua, Pak. Kita nggak akan sanggup diuji oleh Allah dengan ujian yang maksimal. Kalaupun kita diuji hartanya, hanya bagian kecil. Allah menguji, kan kagak semuanya hilang. Kalaupun meninggal, cuman anaknya. Nggak meninggal bersamaan semua orang dekatnya, kan enggak. Nggak meninggal bersamaan hartanya dan seluruh yang dimiliki, kan enggak. Yang Allah uji cuman sebagian aja. Itu pun sebagian kecil, bukan sebagian besar. Karena kita nggak akan sanggup jika diuji oleh Allah dengan ujian yang lebih besar. Maka itu Allah mengujinya dengan sesuatu yang kecil. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Itu yang harus kita sadari. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan pekerjaannya yang dia tidak tenang hatinya, Pak. Syubhat lah, haram lah, dan lain sebagainya. Meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengembalikan, menggantinya dengan yang lebih baik. Bisa menggantinya dengan ganti yang serupa, atau Allah bisa menggantinya dalam bentuk kedudukan nanti di akhirat. Lihatlah bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi disebutkan dalam sebuah kisah, kita tutup pertemuan kita, disebutkan dengan sebuah kisah. Dulu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, dia punya ya yang sangat suka dengan kuda, Pak. Punya hobi binatang kuda yang selalu dia gunakan untuk berperang. Jadi Nabi Sulaiman dulu punya kuda, itu bisa terbang kudanya, Pak. Disebutkan dalam hadis, kudanya Nabi Sulaiman punya sayap. Dan kuda itu selalu digunakan beliau untuk berperang dengan para tentaranya. Dan punya 20.000 ekor kuda. 20.000. Dan semuanya bisa terbang kayak burung. Sayap dia. Jadi dahulu ada, ya kuda bersayap itu ada. Kudanya Nabi Sulaiman. Tapi sejak itu kemudian Nabi Sulaiman saking hobi dengan kuda, dielus-elus, disikat, dimandiin, dibersihin, sampai kemudian kelewat waktu asar, sampai matahari terbenam. Lupa sholat asar. Setelah itu kemudian Nabi Sulaiman menyesal. Ini bukan sengaja ninggalin sholat asar, Pak. Enggak sengaja. Hari ini berapa banyak orang ninggalin sholat asar? Nabi Sulaiman kagak sengaja. Dan itu pun sekali-kalinya. Bukan kebiasaan. Kalau kebiasaan, ini sekali-kalinya Nabi Sulaiman. Saking menyesalnya Nabi Sulaiman, beliau perintahkan pasukannya, potong semua kudanya 20.000. Jangan disisain, kata Nabi Sulaiman. Ini barang udah melalaikan saya. Ini pelajaran buat kita, Pak, ya. Berapa banyak kita saksikan orang, udah azan maghrib masih nyuci mobil. Udah azan maghrib. Sampai selesai sholat, masih ngelap mobil. Berapa banyak? Nabi Sulaiman dulu, Pak, disembelih semuanya, 20.000 nggak ada sisain. Punah tuh binatang. Nggak ada lagi sekarang kuda terbang, kan. Pernah lihat, Pak, antum kuda terbang?
Udah punah dari zaman Nabi Sulaiman. Udah dipotong semua. Kemudian Allah menggantinya dengan apa, Pak? Angin. Kendaraan yang lebih baik daripada kuda, yang dia bisa berhembus lebih cepat. Setiap daerah yang dilewati oleh angin kendaraan Nabi Sulaiman menjadi subur daerahnya. Yang lebih baik. Allah menggantinya yang lebih baik daripada apa yang ditinggalkan. Mudah-mudahan kita lanjutkan dalam kesempatan berikutnya. Masih dengan hadis yang sama. Karena ada beberapa faedah pelajaran yang belum sempat kita sampaikan. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.